Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali kita di kuliah statistika untuk anak 2001 dan 2020 ya. Hari ini saya akan masuk materi mengenai pengujian hipotesis. Minggu lalu perkuliahan dilaksanakan secara asinkron ya. Jadi bukan karena saya tidak mau masuk, tapi minggu lalu itu anak saya dirawat di rumah sakit sehingga memang saya harus fokus pada perawatan anak saya gitu. Jadi sekarang sudah pemulihan alhamdulillah. Jadi saya sudah bisa masuk. Materi kuliah minggu lalu juga rekaman videonya juga sudah saya muat di e-learning jadi bisa ditonton. Tetapi saya sudah cek dari hampir 230 orang itu belum separuh yang menyimak. Ya, dan dari yang menyimak itu dari durasi video sekitar hampir lebih dari 30 menit, itu hanya beberapa orang yang menyimak lebih dari 30 menit. Jadi artinya belum banyak yang menonton video pembelajaran kuliah minggu lalu. Jadi tolong disimak videonya ya. Minggu ini saya akan masuk dengan materi terkait dengan pengujian hipotesis. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oh, sebelum saya izin share screen, mungkin saya perlu kasih pendahuluan. Jadi pengujian hipotesis ini kita sudah mulai masuk pada ranah statistika inferensia. Jadi seperti di awal disampaikan oleh Pak Mirza, kemudian saya sudah juga beberapa kali mengulang, statistika itu terbagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia. Masih ingat? Masih ingat nggak? Ada statistika deskriptif, masih ya. Pak Mirza itu masuk dengan statistika deskriptif gitu. Apa contoh statistika deskriptif? Yang paling sering dihitung dari statistika deskriptif itu adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Apa itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan itu kita menghitung rata-rata, kita menghitung median, kita menghitung modus ya, kita menghitung nilai tengah. Nah, itu bagian dari ukuran pemusatan. Kemudian statistika deskriptif juga bisa menghitung ukuran penyebaran. Apa itu ukuran penyebaran? Ada ragam, deviasi, simpangan baku, dan sebagainya. Jadi Pak Mirza sudah tuntas dengan statistika deskriptif. Lalu saya melanjutkan dengan statistika inferensia. Nah, salah satu yang penting dari statistika inferensia itu adalah pengujian hipotesis ya. Karena di pengujian hipotesis ini nanti akan kelihatan karena kalau statistika inferensia itu adalah metode statistika yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Jadi inti dari statistika inferensia itu adalah penarikan kesimpulan. Jadi nanti kita ada rumus-rumus, macam-macam rumus gitu. Tapi kalau nanti di ujung setelah menghitung panjang, terus di ujung tidak ditarik kesimpulan, itu salah. Karena statistika inferensia itu ujungnya adalah penarikan kesimpulan. Jadi kalau misalnya sudah ngitung dapat nih, oh ternyata T hitungnya sekian gitu. Tapi kita tidak tarik di ujung tidak ditulis kesimpulannya bahwa apa, itu salah karena ujung dari statistika inferensia adalah kesimpulan. Nah, untuk bisa sampai kepada kesimpulan, ya, untuk bisa sampai kepada kesimpulan, tentu sebuah riset itu tidak langsung ujung-ujung langsung ngambil kesimpulan, betul nggak Derga? Kalau kita riset, bisa nggak langsung mengambil kesimpulan tanpa ada tahapan? Gimana, Nggak Der? bisa, Bu. Nggak bisa ya, jadi ada tahapan yang harus kita lalui. Di awal juga sudah saya sampaikan bahwa statistik itu adalah salah satu alat dalam analisis penelitian. Jadi kalau kita mau riset, statistik itu adalah salah satu alat. Nah, statistika dasar yang saat ini dipelajari itu paling dasar, paling awal. Jadi kita akan bangun fondasi untuk bisa memahami alat-alat analisis statistika lainnya. Jadi nanti akan ada statistika bidang sosek, ada ekonometrika, ya. Itu dasarnya adalah statistika. Bisa ikutin sampai sini? Nah, karena statistika itu alat yang digunakan dalam analisis ya, atau statistika itu adalah alat analisis dalam penelitian, tentu kita tidak bisa tahu alat analisis apa yang mau dipakai kalau kita tidak tahu risetnya apa. Bisa ikutin nggak sampai sini? Ya kan? Bagaimana misalnya gini, oh saya mau motong daging,
eee, gimana ya, misalnya gini terus, ibu saya bilang ke saya, "Bawa pisau ya," gitu aja. "Ada yang mau dipotong," gitu. Terus saya nggak tahu apa yang mau dipotong, akhirnya saya bawanya pisau kecil gitu untuk mengupas buah. Ternyata waktu saya kasih ke ibu saya salah. "Oh salah, ini bukan pisau yang ini, pisaunya pisau untuk motong daging," misalnya gitu. Ya, sama dengan riset. Jadi kita tidak bisa menentukan alat analisis, kita tidak bisa menentukan alat analisis kalau kita tidak tahu yang mau dianalisis itu apa. Kalau kita tidak tahu masalah riset yang mau diselesaikan itu apa. Bisa ikutin sampai sini? Jadi statistika ini hanya bagian kecil dari sebuah riset gitu. Hanya bagian. Artinya kalau kita bicara riset utuh akan ada banyak tahapan. Nah, ketika kita bicara pengujian hipotesis ya, tahap pertama dalam pengujian hipotesis itu adalah menentukan hipotesis. Bisa ikutin nggak? Jadi kalau mau narik kesimpulan, tadi kan sebetulnya statistika inferensia itu ujungnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu nggak bisa ditarik kalau tidak ada hipotesis. Ada yang pernah dengar kata hipotesis? Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Coba resen, siapa yang Ada, pernah Bu. dengar? Oke. Pernah, Bu. Oke, coba Michael. Michael nih yang sudah semester 3. Hipotesis itu apa Michael? Coba. Michael Patrick, diaktifkan dulu speakernya. Suara saya terdengar? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Dengar. Ya, Ada yang pernah sepengetahuan dengar saya. apa itu hipotesis? Iya, Pernah, Bu, dengar. Oke. Bu. Apa itu hipotesis? Oke, Ades, coba Des. Des. Hipotesis itu jawaban sementara, Bu. Oke, Ades semester berapa? Semester 3, Bu. Semester 3. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Artinya apa? Betul. Kesimpulan itu tidak bisa ditarik kalau nggak punya hipotesis. Nah, gitu ya. Jadi pengujian hipotesis, makanya judulnya pengujian hipotesis. Jadi awalnya kita harus bikin hipotesis dulu. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari persoalan penelitian yang akan kita analisis. Agak panjang juga sebetulnya ceritanya. Gimana ya saya mau, maksud saya pingin kita itu jangan sampai mahasiswa tuh hanya tahu alat analisis tapi nggak tahu kenapa perlu alat analisis kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara hipotesis, hipotesis itu bagian dari riset. Nanti belajar hipotesis itu sebetulnya di metode ilmiah, di metode penelitian sosek, metode ilmiah itu semester 3 ya sekarang ya. Kalau nggak salah semester 3 atau semester 2, kalau metode ilmiah itu mungkin semester 4 atau semester 5. Nah, kalau saya mau nah sekarang, saya mau tunjukin dulu contoh skripsi Kakaknya, ya. Oke. Karena yang mau kita bahas, hipotesis itu nanti ada 2 gitu ya, yang akan kita bahas di statistika itu adalah hipotesa statistika. Dia turun dari hipotesa deskriptif. Nah, ini agak rumit juga jadinya, saya bingung menjelaskannya kalau sudah sampai sini. Kalau sudah kuliah online begini, kalau kuliah offline saya enak ngasih taunya. Jadi ini adalah skripsi Kakaknya, ya, tujuan, penelitiannya itu dia pengen lihat apakah, eee bantuan CSR Pertamina di Gandus itu yang tentang lele itu bisa kasih dampak, positif terhadap pendapatan masyarakat. Saya hanya fokus pada analisis yang kedua ya, jadi saya nggak bahas pada tujuan yang lain. Coba lihat, tujuan keduanya adalah menganalisis perbedaan pendapatan peternak lele sebelum dan sesudah ada program CSR. Tujuannya, jadi tujuannya itu pengen lihat perbedaan pendapatan sebelum dan setelah ada program CSR Pertamina. Itu tujuan. Maka hipotesisnya apa? Hipotesis itu kalau di mahasiswa sosek itu ada di bab 2. Ini kerangka pemikiran di bab 2. Hipotesis itu baru diturunkan setelah selesai tinjauan pustaka. Kenapa harus selesai tinjauan pustaka? Karena hipotesis itu turun, kan hipotesis itu jawaban sementara. Ini kan kita mau jawab nih, menganalisis perbedaan pendapatan peternak sebelum dan sesudah gitu. Artinya ada perbedaan atau tidak. Nah, maka kita harus jawab dulu jawaban hipotesisnya apa, jawaban sementaranya apa. Kita tidak bisa menjawab tujuan ini kalau kita nggak baca. Maka biasanya hipotesis itu diturunkan dari tinjauan pustaka.
Maka ditulislah di sini tinjauan pustaka tentang persepsi karena tujuan pertamanya persepsi. Nanti ada hipotesis ada tinjauan pustaka tentang dampak CSR terhadap pendapatan. Ya. Nah, dari tinjauan pustaka ini, mana nih panjang ya? Mana nih? Ya, tadi tujuannya ingat ya, tujuannya adalah melihat perbedaan pendapatan. Nah, ada biaya, ada pendapatan. Nah, nanti ini capaian program. Bentar ya, mana lagi nih? Nah, di sini. Nanti dia katakan di sini bahwa di hipotesis setelah tinjauan pustaka selesai, dirujuk pustaka-pustakanya, di sini lihat tujuan kedua. Dia menduga ya jawaban dari tujuan di atas itu diduga terdapat perbedaan pendapatan ikan lele sebelum dan sesudah ada program CSR Pertamina. Ini hipotesis. Namanya hipotesis deskriptif, adanya di bab 2 kalau di riset. Adanya di bab 2. Sebetulnya kalau anak-anak sekarang itu sudah sering ya membuat karya ilmiah. Jadi anak-anak SMA sekarang sudah pintar sebetulnya bikin paper-paper ilmiah kayak gini. Jadi udah tahu harusnya hipotesis itu apa. Jadi di hipotesis itu disampaikan bahwa karena tujuannya tadi mau melihat perbedaan, maka hipotesisnya adalah terdapat perbedaan pendapatan peternak ikan lele sebelum dan sesudah ada program CSR. Ini hipotesis deskriptif adanya di bab 2. Nah, hipotesis deskriptif di bab 2 ini turun dari tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Jelas terdengar suara saya? Bisa dipahami? Nah, hipotesis deskriptif ini ya harus karena dia mau lihat perbedaan berarti di sana perlu pengujian statistika. Perlu pengujian statistika. Ya. Nah, pengujian statistika tadi maka dia harus diuji hipotesisnya. Pengujian hipotesis itu ada di bab 3. Nah, ini bab 2 tadi, sekarang kita masuk ke bab 3. Ini bab 3 ya, di metode analisis. Di metode analisis. Nah, bentar ya. Nah, hipotesis tadi kan hipotesisnya deskriptif. Deskriptif itu artinya dia dalam bentuk kata-kata. Di sini dia dirubah hipotesis tadi menjadi bentuk hipotesa statistika. Nah, kalau dia sudah bentuk kayak gini, yang ini, itu namanya hipotesa statistika. Tadi kan dibilang, untuk melihat perbedaan pendapatan sebelum dan setelah bermitra, maka digunakan uji T sampel berpasangan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, uji T sampel berpasangan. Menggunakan uji tersebut dikarenakan sumber data yang diambil dari subjek yang sama, namun mengalami dua pengukuran yang berbeda, yaitu pendapatan sebelum dan sesudah. Nah, hipotesis yang ada di bab 2 tadi dirubah menjadi hipotesa statistika. Nah, inilah hipotesa statistika itu. Hipotesa statistika itu terdiri menjadi 2, nanti ada H0, ada H1. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Bisa ikutin sampai sini? Jadi untuk bisa sampai ke sini tuh, jadi pengujian hipotesa yang akan kita bahas hari ini, itu sebetulnya ada kaitannya dengan riset yang nanti akan kita lakukan. Karena statistika itu adalah salah satu alat dalam riset. Nah, bisa ikutin sampai sini? Ya, ini cuma satu tujuan. Dia pakai lebih dari satu alat analisisnya. Jadi rata-rata kalau mahasiswa riset minimal dia pakai 2 alat analisis ya. Nah, bisa ikutin nggak sampai sini? Jadi yang akan kita bahas itu adalah hipotesa statistika di bab ini. Tapi hipotesa statistika ini tidak bisa kita buat kalau tidak ada hipotesa deskriptif yang ada di bab 2 tadi. Bisa ikutin. Hipotesa deskriptif yang ada di bab 2 itu nanti akan menentukan apakah tanda, nih yang saya kasih biru, apakah tanda di hipotesa alternatifnya nanti itu tidak sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Jadi hipotesa deskriptif tadi itu menentukan bentuk hipotesa statistikanya. Bisa ikutin ya. Jadi kalau salah bikin hipotesa statistika, maka salah buat hipotesa statistiknya pasti. Kalau hipotesa statistiknya salah, maka kesimpulannya juga salah. Kira-kira gitu. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke materi saya. Masuk ke materi. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silakan sebelum saya lanjutin.
Jadi pengujian hipotesis ini ceritanya tuh sebetulnya tidak langsung blek masuk ke pengujian hipotesis, tapi dia adalah rangkaian dari sebuah riset. Makanya pengujian hipotesis, kalau alat analisis statistika itu biasanya dibahasnya di bab 3, dipakainya di bab 3 kalau di riset, kalau di skripsi. Bisa ikutin sampai sini? Saya bisa lanjut? Salsabilah Muri, ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Salsabilah Muri? Siap, Ibu, belum ada. Belum ada. Bisa diikuti sampai sini, Le? Bisa Rini Alfa Hidayah? Rini bisa diikuti, Rini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Sekarang Ibu lanjut dengan materi pengujian hipotesa. Jadi saya sampaikan kembali, pengujian hipotesa itu bukan ujuk-ujuk langsung pengujian hipotesa, tapi dia adalah rangkaian dari sebuah riset sebetulnya. Saya langsung ke definisi, oke sebentar. Hipotesa. Tadi sudah dijawab oleh siapa tadi? Lupa. Apa tadi? Siapa tadi yang jawab? Hipotesa itu adalah rumusan sementara atau jawaban sementara dari tujuan dari persoalan yang mau kita analisis. Jadi bisa jawaban sementara, kesimpulan sementara, perumusan sementara, ya. Jadi itulah hipotesa. Jadi hipotesa adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jadi dia jawaban sementara dari persoalan yang mau kita teliti. Kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di bab 2 tadi ada hipotesa deskriptif, kesimpulan sementara. Karena kita sedang belajar statistika, maka tentu kita tidak akan bahas hipotesa deskriptif. Yang akan kita bahas adalah hipotesa statistika. Ya, yang akan kita bahas adalah hipotesa statistika. Saya sudah jelaskan tadi, hipotesa statistik itu, Rian Gunawan, ada di bab berapa tadi, Rian, kalau hipotesa statistik, Rian? Di bab 3, Bu. Di bab 3 pada saat kita membahas metode analisis. Betul, Sherly Sulistiawati? Betul? Betul, Bu. Ya. Jadi, apa itu hipotesa statistika? Hipotesa statistika itu adalah suatu asumsi atau pernyataan yang mungkin benar, mungkin salah. Nah, jadi hipotesa yang kita buat itu, hipotesa deskriptif yang kita buat di bab 2, lalu kita turunkan menjadi hipotesa statistik di bab 3, itu bisa benar, bisa salah. Kalau nanti hipotesanya benar, pada saat kesimpulan kita terima hipotesanya. Tapi pada saat nanti hipotesa kita salah, pada saat kita sampai di kesimpulan, di ujung riset kita, maka kita akan tolak hipotesanya. Jadi, makanya di sini ditulis kemungkinannya itu mungkin benar. Oke, saya keluarin dulu ya semuanya. Oke. Ya. Jadi dia bisa benar, bisa juga salah. Kalau nanti benar pada saat di kesimpulan di bab 5, kalau di skripsi itu kesimpulan ada di bab 5, maka kita akan terima hipotesanya, tetapi kalau dia salah berarti kita tolak dong, namanya juga salah, ya enggak? Ya, jadi kenapa bisa salah, bisa benar, bisa salah? Karena hipotesa itu kan hanya jawaban sementara atas persoalan atau pernyataan yang kita buat di awal. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, sekarang ini ada contoh pernyataan. Ini ada contoh pernyataannya, hipotesanya adalah bahwa rata-rata pendapatan masyarakat kota A itu 75.000 per bulan. Itu hipotesa. Maka nanti hipotesa statistik itu ada 2. Ada H0, ada hipotesa 0, ada hipotesa alternatif. Hipotesa alternatif ini kadang-kadang ditulis H1, ada yang kadang-kadang menulisnya HA, H alternatif, ada yang menulisnya A, boleh. Hipotesa 0 biasanya rata-rata ditulis H0 atau ditulis H saja. Boleh. Ya, kalau pakai H, maka nanti alternatifnya ditulis A. Tapi kalau H0, alternatifnya bisa ditulis H1 atau HA. Nah, hipotesa 0 itu tandanya selalu sama dengan.
Ya, jadi satu hipotesa deskriptif itu nanti akan diturunkan menjadi 2 hipotesa, yaitu hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Hipotesa nol itu tandanya selalu sama dengan. Hipotesa alternatif H1 atau ditulis HA atau ditulis A, itu bisa tandanya tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Saya ikutin sampai sini, Fuji Surisma. Fuji, kalau hipotesis nol tandanya apa, Fuji? Pencirinya hipotesis nol, Fuji Surisma? Sama dengan, Bu. Sama dengan, ya. Jadi, oke, nyimak berarti. Adela kalau hipotesis alternatif, tandanya apa tadi? Ada 3? Adelia, Bu. Adelia atau Adela? Ya, Adelia suaranya agak gedein dikit. Kalau hipotesis alternatif Mhm. bukan sama dengan, Bu. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Oke. Dan tidak sama dengan, ya. Satu lagi ya, masih ini suaranya. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Nah, yang akan kita bahas tuh yang ini loh. Nah, ya. Jadi yang akan kita bahas di mata kuliah statistika tuh yang inilah. Saya tidak akan bicara tentang bagaimana hipotesa deskriptif diturunkan, karena itu akan dibahas di mata kuliah metode ilmiah dan metode penelitian sosek. Tapi saya sudah jelaskan bagaimana link antara hipotesa yang deskriptif ini dengan turunnya hipotesa statistiknya. Nah, untuk bisa tahu hipotesa kita ini benar atau salah, maka dia harus melalui proses, tuh kok kehapus. Oke, untuk bisa tahu apakah hipotesa kita ini benar atau salah, maka dia harus melalui proses yang namanya pengujian hipotesis. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Panjang ya ceritanya, belum sampai-sampai dari tadi ke pengujian hipotesis. Jadi kita mau menguji apakah hipotesa kita ini benar atau salah, itu dengan pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita bicara hipotesa dulu. Hipotesa nol yang kita buat itu, kan hipotesa nol itu turunnya dari tinjauan pustaka. Ya, turunnya dari tinjauan pustaka. Artinya kalau kita bacanya lengkap, jurnalnya lengkap, terus kemudian jurnalnya bahasa Inggris, kebetulan kita pintar bahasa Inggris, sehingga kita menarik kesimpulan dari jurnal-jurnal yang kita baca itu betul, akhirnya hipotesa nol yang kita buat itu benar. Kalau hipotesa nol yang kita buat itu benar, harusnya nanti ketika kita sudah uji hipotesanya, keputusannya terima H0, berarti keputusan tepat. Saya ikutin sampai sini. Tapi bisa saja hipotesa yang kita buat itu salah loh. Jadi hati-hati gitu. Kadang-kadang mahasiswa, jadi karena bacanya nggak tuntas, karena cuma nyontek skripsi kakaknya, kemudian atau karena jurnalnya semua bahasa Inggris, terus bahasa Inggris dia kurang baik, sehingga dia salah ngambil kesimpulan atas riset yang ada di jurnal tersebut, akhirnya dia bikin hipotesanya salah. Harusnya kalau hipotesanya salah, H0-nya salah, nanti ketika di kesimpulan hasil riset, dia akan tolak H0-nya, sehingga jadi keputusan tepat. Bisa ikutin sampai sini. Tetapi ada kondisi, ketika kita melakukan pengujian statistika, hipotesisnya sudah benar. Hipotesisnya benar, lalu kita melakukan hipotesis itu kan diuji pakai pengujian hipotesis. Pengujian hipotesisnya benar, sampelnya benar, sehingga keputusannya terima H0. Maka keputusan benar jadinya. Tetapi bisa saja kita sudah bikin hipotesisnya benar, ya bisa saja hipotesisnya udah benar, tapi ngambil sampelnya salah. Ngambil sampelnya salah. Ya, saya sudah cerita bagaimana cara ngambil sampel. Ngambil sampelnya sembarangan sehingga sampelnya itu nggak mewakili populasi. Ngambil sampelnya salah. Maka nanti kesimpulannya jadi salah. Atau ngambil sampelnya sudah benar, tapi melakukan perhitungan dalam pengujian statistikanya salah. Karena sudah malam gitu, karena udah ngantuk, udah jam 12 malam, sampelnya ada 100, angka 10 terketik 100. Kira-kira gitu. Maka salah hasilnya. Maka H0-nya benar, akhirnya hipotesanya
ditolak, maka terjadilah kesalahan jenis 1. Bisa ikutin nggak tadi? Harusnya kan kalau dia benar, kemudian diikuti dengan pengujian yang benar, maka nanti hipotesanya diterima. Tapi karena hipotesanya udah benar, tapi setelah hipotesanya dirumuskan benar, kita ngambil sampelnya salah, ngitungnya salah, input datanya salah, sehingga hipotesanya ditolak. Maka itu adalah kesalahan jenis alfa. Ada juga namanya kesalahan jenis beta. Kesalahan jenis beta itu hipotesa kita salah, ya hipotesa kita salah, tapi kita ngujinya benar, sampelnya benar, akhirnya hipotesanya diterima. Nah, jadi hipotesa yang salah tadi diterima. Maka ini adalah kesalahan tipe beta. Jadi ketika kita melakukan pengujian statistika, itu kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Bisa ikutin sampai sini? Kesalahannya itu apa? Kesalahan ngambil sampel, kesalahan ngolah data, kesalahan narik kesimpulan aja bisa salah nanti. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam riset. Sampai sini bisa ikutin? Bisa, Bu. Nah, ini adalah prosedur untuk melakukan pengujian hipotesa. Tadi saya sampaikan, tentu saja karena kita judulnya adalah menguji hipotesa, yang atas sekali adalah langkah pertama itu adalah rumuskan hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Ya. Yang kedua, pilih taraf nyata. Taraf nyata itu adalah toleransi berapa persen kemungkinan kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam riset kita. Kesalahan ngambil sampel, kesalahan perhitungan, kesalahan kesimpulan, itu nanti harus kita tentukan kemungkinan kesalahan dalam penelitian kita itu berapa persen. Yang menentukan kesalahan dalam penelitian itu siapa? Peneliti, kita peneliti, mahasiswa. Nah, mahasiswa yang lagi skripsi dia yang menentukan kesalahan penelitian. Yang paling bagus itu kesalahan penelitiannya rendah atau kesalahan penelitiannya tinggi, Ramanda Putri Safira. Yang paling bagus itu kalau salahnya rendah atau salahnya tinggi. Ramanda Putri Safira, silakan. 21. Ramanda, yang paling bagus itu kalau riset, kesalahannya rendah atau kesalahannya tinggi, Randa? Itu, Ramanda. Ramanda bisa dengar suara? Ya. Ya. Kesalahan rendah. Tentu sebagai peneliti, kita tidak ingin kesalahan penelitian kita tinggi. Pasti kita ingin kesalahan penelitian kita rendah. Berarti apa kalau kesalahan penelitiannya rendah? Berarti kemungkinan kesalahan saat ngambil sampelnya rendah, kemungkinan kesalahan perhitungannya rendah, kemungkinan kesalahan dalam penentuan metode analisisnya juga rendah, kira-kira gitu. Ya. Oke, kemas, SP kemas. Astagfirullah. Kemas. Oke, baru gabung udah bikin berisik ya. Oke, langkah ketiga adalah tentukan uji statistika. Ya, yang ketiga. Jadi yang pertama tentukan hipotesa, yang kedua tentukan kemungkinan kesalahan yang akan kita lakukan dalam penelitian. Yang ketiga adalah tentukan uji statistika. Tentukan uji statistika itu adalah metode pengujian yang mau kita pakai untuk menguji statistika. Nah, metode pengujian ini banyak banget gitu. Bahkan kita perlu belajar sampai mungkin 1 semester untuk statistika bidang sosek dan 1 semester untuk ekonometrika. Itu semua adalah metode pengujian dalam uji statistika. Kalau di S3 nanti belajar lagi multivariat, itu naik-naik lagi ininya. Oke. Jadi uji statistika itu nanti metode-metode pengujiannya apa. Yang ketiga, baru kita buat aturan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulannya tadi bisa 2, bisa tidak menolak H0 atau menolak H0. Kalau ditolak, menolak H0, berarti H0-nya salah, tapi kalau tidak menolak H0 berarti menerima H0 ya, maka H0-nya benar. Jadi ini tahapan yang akan kita lalui. Oke, tadi ini sudah sebentar, sudah saya sampaikan tadi ya. Kita ini kembali. Nah, ketika kita bicara hipotesa,
hipotesa itu ada dua arah. Ya, hipotesa itu ada dua arah. Ada yang satu arah, ada dua jenis, bukan dua arah. Jadi salah kalau ngomong dua arah. Hipotesa itu ada dua jenis. Ada pengujian dua arah, ada pengujian satu arah. Ingetin ya, kalau ada beberapa buku statistika dia menyebutnya bukan dua arah, tapi dua sisi, boleh. Ada beberapa buku yang menyebutnya dua pihak, boleh. Jadi ada dua arah, satu arah, ada dua pihak, satu pihak, atau dua sisi, satu sisi itu sama. Jadi ada yang mendefinisikan arah ini dengan pihak atau sisi itu boleh. Ya. Apa cirinya pengujian dua arah? Yang membedakan apakah dia pengujian dua arah atau satu arah, itu dilihat dari hipotesa alternatifnya. Dilihat dari hipotesa alternatifnya. Ya, jadi yang membedakan dia dua arah atau satu arah itu adalah hipotesa alternatif. Kenapa? Karena hipotesa nol tadi tandanya apa? Kemas, coba kemas. Kemas, SP kemas. Hipotesa nol tadi tandanya apa? SP kemas. Silakan kemas. Kemas. Kemas, silakan kemas. Nah, kemana kemas tadi? Indri Marcella. Indri, hipotesa nol tadi tandanya apa, Indri? Coba. Sama dengan, Bu. Sama dengan. Jadi, karena hipotesa nol itu tandanya selalu sama dengan, maka yang akan menentukan apakah pengujian kita itu dua arah atau satu arah itu adalah hipotesa alternatif. Ya, hipotesa alternatif itu ya, untuk pengujian dua arah, hipotesa alternatifnya tandanya tidak sama dengan. Maka dia disebut pengujian dua arah, pengujian dua sisi, pengujian dua pihak sama. Tapi kalau hipotesa alternatifnya tandanya lebih besar atau lebih kecil, maka dia disebut dengan pengujian satu arah. Oke, Fisdol, coba Fisdol. Kalau dua arah, tanda hipotesa alternatifnya apa, Fisdol Habimanyu? Bisa lebih kecil atau lebih besar, Bu? Oke, kalau satu arah, ya. Tidak. Kalau dua arah, tanda hipotesa alternatifnya apa? Tidak sama dengan, Bu. Tidak sama dengan. Ardea Pramesti Reginta. Kalau pengujian satu arah, tanda hipotesa nolnya apa, Ardea? Pengujian satu arah, tanda hipotesa nolnya. Sama dengan, Bu. Sama dengan, ya. Friska Oktaviani. Kalau pengujian satu arah, tanda hipotesa alternatifnya apa, Friska? Kalau satu arah, tanda hipotesa alternatifnya apa tadi? Tidak sama dengan, ya. Tanda satu arah. Oke, belum ini ya. Coba Andino. 21. Kalau satu arah, tanda hipotesa alternatifnya apa, Andino? Bisa lebih besar atau lebih kecil, Bu? Iya, jadi kalau dia satu, saya ulang ya, Ibu ulang ya. Jadi hipotesa statistik itu ada dua. H0 sama H alternatif. Hipotesa statistik itu ada dua. Ya, H0 sama. Jadi dia selalu temenan nih, selalu berdua ditulisnya nanti. Nggak mungkin ditulis salah satu, pasti dia temenan berdua. Nah, kalau dilihat dari jenis pengujian, saya ganti warna aja pennya ya supaya kelihatan. Sebentar. Nah, kalau dilihat dari jenis pengujian, hipotesa itu ada dua. Ada dua arah, ada satu arah. Yang menentukan dua arah, satu arah itu adalah hipotesa alternatif. Bukan hipotesa nol. Kenapa bukan hipotesa nol? Karena hipotesa nol itu tandanya selalu sama dengan, jadi dia nggak menentukan. Jadi yang menentukan apakah dia dua arah, satu arah itu adalah hipotesa apa? Zandi Friamitra. Zandi Friamitra yang menentukan hipotesa itu satu arah, dua arah itu hipotesa yang mana? Hipotesa nol atau hipotesa alternatif? Alternatif, Bu. Alternatif. Kalau hipotesa alternatif satu arah tandanya apa?
Christine Laveni, hipotesa alternatif untuk satu arah? Lebih besar atau lebih kecil, Bu? Lebih besar atau lebih kecil. Kalau hipotesa alternatif untuk uji dua arah adalah tidak sama dengan. Jadi saya ulang lagi, kalau hipotesa 0, tandanya itu selalu sama dengan. Nah, tetapi kalau H alternatif, ingat ya, H alternatif itu kadang-kadang ada yang menulisnya H1, ada yang menulisnya HA, itu sama ya. Nah, kalau hipotesa alternatif itu tandanya ada 3, tidak sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil. Lanjut. Nah, langkah-langkah penyusunan hipotesa. Tadi saya sudah bahas, ada H0, ada H alternatif, ada H1 atau HA atau A. Kalau H pasangannya A, kalau H0 pasangannya bisa H1 atau HA. Nah, ketika kita bicara hipotesa 0 dan hipotesa alternatif, maka kita akan bicara selanjutnya wilayah atau daerah di dalam cakupan hipotesa itu yang namanya daerah penolakan hipotesa. Daerah penolakan hipotesa itu adalah atau disebut dengan wilayah kritis atau daerah kritis nih yang di merah. Sering daerah penolakan hipotesa 0 atau sering disebut dengan daerah kritis atau wilayah kritis. Jadi wilayah kritis itu adalah wilayah di mana H0 ditolak. Catat ya. Jadi wilayah kritis atau daerah kritis adalah daerah atau wilayah di mana H0 ditolak. Ya, ini sudah. Tadi ini aja cuma. Oke, ini udah. Oke, ini nanti saya jelasin. Nah, sekarang kita bicara tentang wilayah kritis. Tadi saya sampaikan bahwa jenis pengujian hipotesa ada 2. Ada 2 arah, ada 1 arah. Ya, ketika kita bicara 2 arah, maka tadi kalau hipotesa 2 arah, maka kan kalau hipotesa 2 arah H0-nya misalnya titik 2, mu-nya sama dengan 1 misalnya. Maka H alternatifnya adalah, ini mu ya, ini nulisnya nih, mu-nya tidak sama dengan 1. Nah. Oke, ada yang ini, ada yang kuliah lagi, ada kuliah yang lain? Nah ya, kalau untuk hipotesa alternatif yang tandanya tidak sama dengan, dia tidak sama dengan, bukan lebih besar atau lebih kecil, maka wilayah ini kan uji ini sebaran Z ya, sebaran Z atau sebaran T ini, gambar sebaran Z atau sebaran T ini. Maka nanti wilayah kritisnya itu ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Daerah di mana H0-nya ditolak itu ada di sebelah kanan atau ada di sebelah kiri kalau tanda hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Maka wilayah penolakan H0-nya nanti ada 2, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka nanti ketika kita bicara wilayah kritis, kita akan bicara tentang alfa. Alfa itu adalah taraf di mana kesalahan penelitian itu dilakukan. Jadi alfa itu menunjukkan besarnya kesalahan dalam penelitian. Tadi kan kesalahan tipe 1 tadi alfa. Jadi alfanya itu nanti ketika kita bicara pengujian, kalau dia 2 sisi atau 2 pihak atau 2 arah seperti ini, nanti alfanya dibagi 2. Nilai alfa itu separuh untuk yang sebelah sini, separuh untuk yang sini. Jadi alfanya itu adalah alfa per 2 atau di sini setengah alfa, luas daerah kritis pada tiap ujungnya. Ya, jadi pertama kita memahami bahwa ada hipotesa 0 sama hipotesa alternatif. Hipotesa 0 sama hipotesa alternatif ada 2 jenis, ada 2 arah, ada 1 arah. Ciri hipotesa alternatif 2 arah adalah tandanya tidak sama dengan. Nah,
Kemudian ketika kita bicara hipotesa satu arah, dua arah, kita akan berkaitan dengan wilayah kritis atau daerah kritis. Ya, daerah kritis adalah di mana adalah wilayah di mana H0 ditolak. Ya, kalau hipotesa alternatifnya dua arah, maka kalau kita gambar digambar sebaran normal, wilayah kritisnya ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, wilayah kritis ini nanti, bagaimana wilayah kritis ini nanti digambar, itu tergantung kepada alfa. Alfa itu adalah kemungkinan kesalahan yang kita lakukan di dalam penelitian. Nah, karena wilayah kritisnya ada 2, maka alfanya dibagi 2, jadi setengah alfa. Nah, daerah yang di tengah, ya kalau yang merah ini daerah kritis, daerah di mana H0 ditolak. Tetapi yang tengah, di batas tengahnya ini, yang ini, itu adalah daerah penerimaan H0, atau daerah di mana H0 diterima, atau daerah di mana H0-nya tidak ditolak. Ini kalau perumusan HA-nya tidak sama dengan. Saya ikutin. Kalau perumusan H alternatifnya lebih besar, jika kemudian H alternatif lebih besar, maka wilayah kritisnya sebelah kanan, kanan aja. Alfanya tidak perlu dibagi 2, langsung alfa. Jadi luas daerah kritisnya adalah alfa. Jadi alfa itu adalah daerah di mana H0 ditolak. Oke, nah sekarang yang saya belum adalah perumusan yang lebih kecil. Coba Winda, kalau dia hipotesa alternatifnya lebih kecil, daerah penolakannya di sebelah mana, Winda? Grensia? Di sebelah mana, Winda? Kalau dia, ini kan lebih besar nih, kalau lebih besar sebelah kanan. Kalau lebih kecil, hipotesa alternatifnya lebih kecil, berarti wilayah kritisnya di sebelah mana? Sebelah kiri, Bu. Sebelah kiri. Nah, wilayah kritisnya di sebelah kiri. Hanya sebelah kiri aja. Karena dia hanya sebelah kiri aja, nanti luas wilayah kritisnya juga alfa. Tidak perlu dibagi 2. Tapi kalau dia kanan kiri tadi sebelah-sebelah, setengah-setengah jadinya bagi 2 biar dapat semua. Bisa ikutin sampai sini. Bisa? Siti Dwi, Rofi, Hab, Riza. Kalau yang sebelah, lihat Siti ya. Siti Dwi, sebelah kiri ini adalah wilayah kritisnya. Sebelah kanan ini apa maksudnya nih? Daerah penerimaan H0. Daerah di mana H0-nya diterima. Bisa ikutin sampai sini? Bu izin bertanya. Silakan. Besaran alfa, luas alfanya itu dari mana, Bu ya? Nah, itu tadi. Taunya gitu, ngitungnya. Ya. Yang menentukan alfa itu peneliti. Nah, tapi pahami bahwa alfa itu makin bagus, kalau kan alfa itu kesalahan penelitian ya. Alfa itu kesalahan penelitian. Ya. Alfa itu yang mana yang bagus? Makin tinggi apa makin rendah kira-kira? Makin rendah, Bu. Makin rendah. Jadi sebetulnya yang menentukan alfa itu peneliti. Tapi pahami bahwa alfa itu makin rendah makin baik. Artinya kesalahan penelitian kita makin rendah. Biasanya kalau di kasus-kasus soal, oke siapa tuh yang hidup speakernya? Kalau di kasus-kasus ngerjain soal kuliah statistik, nanti statistika bidang sostek itu alfanya ditentuin di soal. Kerjakan pada alfa 5%, kerjakan pada alfa 1%. Tapi pada saat riset, nah, itu peneliti yang menentukan mau 1, mau 5 gitu. Tapi pahami bahwa makin rendah itu makin baik. Bisa ikutin. Kalau kita pakai alfanya 1%, nah, nanti kita pakai. Nah, sekarang kita pakai logika nih. Kalau saya pakai alfanya 1%, ya, alfanya 1%, kebenaran penelitian saya berapa persen kira-kira Mario Septiawan? Kalau alfa saya 1%, ya, alfa tadi menunjukkan apa? Kesalahan. Maka kebenaran penelitian saya berapa persen kira-kira kalau totalnya 100? 99%. 9%, Bu.
Jadi kalau kita tentukan, jadi nanti makanya di tabel nanti kita akan belajar baca tabel T. Kita sudah belajar membaca tabel T, belum ya? Sudah. Nanti, sudah ya. Nah Sudah, kan Bu. di tabel T itu ada alfa kan. Nah itu alfa itu sebetulnya menunjukkan kemungkinan kesalahan dalam riset yang kita lakukan, gitu. Jadi tinggal kita mau pakai 1%, 5%, 10%, 20%, 15%. Tapi hati-hati, kalau kita pakai 25%, masa sih kita mau riset kita itu kesalahannya 25%, udah nggak valid lagi kalau 25%. Biasanya pakainya 1 atau paling tinggi 5. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Saya. Nah sekarang tadi kan ada 5 tahapnya. Tahap pertama nentuin hipotesis, tahap kedua nentuin alfanya, tadi sudah nentuin alfa. Ketiga adalah uji statistika. Sekarang kita akan masuk uji statistika. Ya. Masuk ke dalam materi terkait uji statistika. Rumus ini ada di buku Walpole. Jadi pengujian statistika, metode uji statistika yang pertama dipelajari itu adalah uji Z. Kita udah belajar uji Z. Ya, jadi yang dipelajari pertama kali itu adalah uji Z. Kenapa uji Z? Karena uji Z itu berlaku untuk populasi. Jadi kenapa uji Z? Karena dulu orang tuh populasinya dikit. Jadi kalau riset yang diamati ya populasi gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak mungkin mengamati populasi, makanya uji Z udah jarang dipakai, kecuali kalau sampelnya besar dan simpangan baku populasi diketahui baru pakai Z. Biasanya kalau riset minimal kita pakai T, pakai uji T yang kedua ini. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi tentang populasi, kita tidak tahu simpangan baku populasi. Beda antara uji Z sama uji T itu kan cuma ininya nih. Nih. Kalau yang ini kita punya data simpangan baku populasi. Kalau yang ini kita tidak punya data simpangan baku populasi. Biasanya yang ini yang dipakai sekarang gitu. Kenapa? Karena kita tidak, kalau dalam riset ya, tetapi dalam belajar kita tetap belajar dari uji Z, belajar uji T, uji Z 2 sampel, uji T 2 sampel. Bisa nggak ngikutin sampai sini? Jadi jangan karena kemudian uji Z udah jarang dipakai gitu, terus kita nggak pelajari. Enggak, dalam konteks belajar kita harus belajar dari awal gitu. Bahwa pengujian statistika yang pertama kali lahir itu adalah uji Z. Ya, kemudian karena tidak penduduknya tambah banyak, beribu-ribu, tidak mungkin lagi dihitung simpangan baku populasi, maka kita pakai uji T. Ini rumusnya ada ini nanti akan kita bahas detail satu-satu, sangat detail ketika mata kuliah statistika bidang sosek. Saya langsung masuk ke uji Z. Makanya tadi saya sampaikan, kita belajar itu dari yang paling awal, uji Z. Ciri uji Z itu apa sih tadi saya sampaikan? Puji udah tadi. Ahmad Fauzan, uji Z itu cirinya apa sih kalau pakai uji Z? Apa yang diketahui tadi? Populasi dan simpangan baku ya, Bu? Nah, simpangan baku populasi diketahui. Nanti kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, taunya ini pakainya uji T. Sekarang kita pakai uji Z. Ya, Adinda Clara. Adinda ini uji kita nih uji 1 arah, uji 2 arah, Adinda. Pengujian 2 arah, Bu. Kenapa uji 2 arah? Karena yang A-nya ini tidak sama dengan Bu. Tidak, karena hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Kalau hipotesa alternatifnya tidak sama dengan, maka wilayah kritisnya gimana, Putri Dwi Sukma, silakan. Wilayah kritisnya ada berapa? Kalau tidak sama dengan ada 2, Bu. Ada 2. Oke, berarti di sebelah mana ada 2-nya tuh? Sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri dan kanan. Kalau Cecilia Ramatua, kalau dia tidak sama dengan wilayah kritisnya ada di kanan dan kiri, maka alfanya harus diapain, Cecilia? Harus dibagi 2, Bu. Harus dibagi 2 setengah sewang ya, kalau kata orang Palembang. Biar adil, oke. Nanti kita akan lihat nih ya. Nah nih, makanya alfanya nanti dibagi 2, kanan kiri. Ini daerah diterima H0, yang merah ini daerah H0 ditolak. Saya masuk ke contoh soal ya, biar lebih enak bahasnya. Pengusaha pakan menyatakan bahwa pakannya tahan simpan sekitar 800 jam. Lihat, ada kata sekitar 800 jam.
Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa simpan pakan tersebut telah berubah. Untuk menentukan itu dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 karung pakan. Nah, ini sampelnya 50 berarti. Ternyata dari 50 ini diketahui rata-ratanya 792 dan dari pengalaman diketahui simpangan baku masa simpannya adalah 60. Ini harusnya titik. Ini adalah simpangan baku populasinya. Ini simpangan baku dari populasinya adalah 60. Selidiki. Nah, kalau di soal dikasih tahu alfanya. Selidiki dengan taraf nyata 0,05. Nah, ini yang alfa tadi ya, 0,05. Apakah kualitas pakan sudah berubah atau belum? Berubah itu maksudnya apakah masih 800 jam masa simpannya? Paham nggak membaca soalnya? Paham ya? Oke. Bu, berarti Silakan. itu rata-rata populasi atau sampel? Yang ini rata-rata populasi. Yang ini dari pengalaman ini, karena dia ada kata dari pengalaman, berarti ini adalah rata-rata populasi. Ini simpangan baku populasi. Kalau yang ini adalah rata-rata sampel. 792. Rata-rata populasinya tuh yang ini sebetulnya 800. Oke, bisa? Baca soalnya. Nah, sekarang lihat. Kita kan sebetulnya kalau di soal kayak gini, kita nggak dikasih hipotesa statistika. Berarti kita harus menyimpulkan sendiri apakah hipotesa alternatifnya lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Nggak ada nih di soal ini hipotesanya. Maka kita harus bisa, dari soal ini kita harus menyimpulkan kira-kira tanda untuk hipotesa alternatifnya apa. Oke, ada nggak yang bisa bantu saya? Coba Umi Agustin. Umi, tanda hipotesa alternatifnya kira-kira apa, Umi? Kan ada 3 ya tandanya tadi, bisa lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kalau baca soal ini, tanda hipotesa alternatifnya apa, Umi? Silakan, Umi. Tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan, Umi? Umi? Kenapa tidak sama dengan? Karena dua arah, Bu. Ya, karena 2 arah. Ya, maksud saya di soal ini, informasi yang mana, atau kalimat yang mana, atau frase yang mana yang menunjukkan dia itu kira-kira hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Bisa nggak Umi bantu? Kalimat yang mana? Frase yang mana? Atau kalimat keberapa yang menunjukkan clue, ya, petunjuk bahwa hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Kalimat keberapa, Umi? Nanti kalau di soal ujian saya nggak akan kasih tahu hipotesanya, jadi silakan bikin sendiri mau lebih besar lebih kecil. Salah hipotesa berarti salah kesimpulan kan gitu ya. Oke, Mariani Nurulita. Mariani. Kalimat yang mana di dalam soal yang muncul di layar ini yang menunjukkan bahwa hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Betul, Umi tadi udah jawab tidak sama dengan. Tetapi dapat dari kalimat yang mana supaya jangan salah. Masih mati ininya speakernya? Yang mana Umi? Salah, yang mana Mariani? Izin jawab, Bu? Ya, silakan. Menurut saya dari kalimat akhir-akhir ini timbulnya dugaan bahwa masa simpanan pakan tersebut telah berubah, Bu. Oke. Jadi kata lain tidak sama dengan 800 jam begitu. Oke. Ya, hampir betul ya. Jadi yang menunjukkan dia tidak berubah, tidak sama dengan itu adalah kalimat yang ini. Nih, sekitar 800 jam. Jadi dia tidak secara rinci menyatakan bahwa lebih tinggi dari 800 atau lebih rendah dari 800. Ketika di dalam kalimat ini tidak ada statement yang menyatakan lebih besar atau lebih kecil, maka pakailah hipotesa alternatifnya tidak sama dengan. Bisa ikutin sampai sini? Ya, karena dia katanya sekitar di sini. Nah, berarti dia tidak sama dengan. Maka dia tidak sama dengan, masukin ke rumus Z tadi kan 792 dikurang 800 dibagi 60 akar 50, dapatnya Z hitung, dapat Z hitungnya min 0,94.
Nah, di dalam statistika kita harus bandingkan antara Z dihitung secara manual ya. Kalau kita hitung manual, kita harus bandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Buka tabel Z hitungnya kan udah dapet nih. Buka tabel Z, alfanya kan tadi 0,0205. Dibagi 2 berarti 0,0025. Cari di tengah 0,0025 nanti dapat nilai pinggirnya. Dapat ya, nih. Min 1,9 ini harusnya di ujung sini, sudah mau dekat nih. Ini enggak cukup tabel Z-nya. Min 1,90 itu 0,0025 nih, ini 26 ya. Kalau yang tempat yang lain kan enggak ada lagi yang dekat. Jadi dia nanti di sini 1,96 dapatnya. Maka kalau kita gambar ada rasanya gambar. Nah, nih 1, karena kalau tabel Z itu kan tengahnya 0 ya. Kalau tabel Z itu kan pada saat kita bahas itu tengahnya 0. Maka dia langsung cermin. Kalau sebelah kanan nih 1,96, maka sebelah kirinya min 1,96. Langsung gitu. Hitungan kita tadi berapa? Min 0,94. Tengahnya ini 0. Berarti kalau min 0,94 itu ada di sini lah nah kira-kira. 0 min 0,94. Ya. Amelia Patrici. Amelia. Dia jatuh di daerah penerimaan atau di daerah penolakan ini jadinya? Amelia. Penerimaan, Ibu. Penerimaan. Kalau begitu kita terima atau tolak H0? Terima H0. Terima H0. Kesimpulannya masa keterima H0. Lihat, terima H0. Berarti H0-nya yang diterima, yang ini. Nih, H0-nya yang diterima. Yang ininya enggak. Berarti apa? Masa simpan pakan itu masih sekitar 800. Nah, makanya saya bilang di ujung dari statistik inferensia itu harus ditulis kesimpulan. Karena inilah ujung dari statistik inferensia. Awalnya harus ditulis hipotesa. Jadi kalau sudah ngitung panjang-panjang, hipotesa sama kesimpulan nggak dibuat, salah hipotesis statistika itu. Jadi atasnya harus ditulis dulu hipotesa, ujungnya harus ditutup dengan kesimpulan. Kalau nggak ada kesimpulan cuma sampai sini aja, atau cuma sampai sini aja, itu salah masih. Itulah ujung dari statistika inferensia. Bisa ikutin sampai sini? Nah, sekarang saya lanjut. Kalau tadi kan kalau pakai Z itu jika apa yang diketahui Dinda? Dinda, kalau kita pakai uji Z itu apa yang diketahui? Simpangan? Apa yang diketahui Dinda kalau pakai uji Z? Simpangan baku populasi. Simpangan baku populasi diketahui. Bu, gimana Bu kalau simpangan baku populasi tidak diketahui? Kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, pakailah uji T. Taunya diganti dengan S. Yang lainnya sama. Ya, jadi kapan kita pakai Z sama T itu tergantung pada apakah simpangan baku populasi diketahui atau tidak. Pakai soal yang tadi, soalnya sama, tetapi yang dipakai adalah simpangan baku populasinya jadi S 55 jam. Maka masukin, buka tabelnya karena tabel T, saya sudah ajarin baca tabel T kan ya. Buka tabelnya bukan tabel Z, tetapi tabel T. Nah, kalau karena tabel T itu dipakai untuk sampel, maka nanti di dalam tabel T itu ada derajat bebas. DB itu derajat bebas, dihitungnya dari jumlah sampel dikurang 1. Jadi karena kita tadi sampelnya N-nya 50 dikurang 1 jadi 49. Masukin dulu T sama dengan 792 dikurang 800 dibagi 55 bagi akar 50. Dapatlah T hitungnya min 1,029. Nah, untuk bisa tahu apakah dia jatuh di daerah penolakan atau penerimaan, kita harus cari apa dulu? Cari T tabel. Ini dia tabel T. Nah, tidak kelihatan pula. Tabel T-nya 49, alfanya 0,025 karena dua sisi. Lihat di sini 0,025,
ininya 49 di sini nih. Nih. 49. Nih, 2,009. Ini 0,025. Maka kita singkat atau kita ringkas menjadi 2,01. Maka kita gambarkan tadi 2,01 sama tabel T itu ininya sama kayak tabel Z, tengahnya 0. Jadi kalau kanannya 2,01, kirinya langsung min 2,01. Hasil hitungan kita tadi berapa? Min 1,029. Berarti kira-kira jatuhnya kalau ini 0, dia min 1 ya, anggaplah di sini. Min 1,209. Indah ada di wilayah mana nih kesimpulannya Indah? Indah Wahyunis Tanggang? Di daerah penerimaan, Bu. Oke, jadi H0-nya ditolak atau diterima, Indah? H0-nya ditolak atau diterima? Indah? Apa hilang sinyal apa Indah nih? Mita Suci Ramadhani, Mita? Mita bisa bantu, jadi H0-nya ditolak atau diterima, Mita? Mita, tidur ya Mita ya? Mita, H0-nya ditolak atau diterima jadinya Mita? Diterima, Bu. Diterima. Maka kesimpulannya nanti terima. Jangan lupa tulis kesimpulannya di sini. Tadi sudah ditulis ya kesimpulannya nih. Nih, jadi H0 diterima, kesimpulan masa simpan pakan belum berubah, masih sekitar 800 jam. Ya. Oke, sekarang kalau tadi dua pihak, sekarang satu pihak, satu sisi. Kalau satu sisi lihat, hipotesanya adalah alternatifnya lebih besar. Nah, sekarang lihat ini. Tadi saya sampaikan, hipotesa 0 tuh tandanya selalu sama dengan. Nah, ya tadi Ibu sampaikan ya. Nah, kalau sebetulnya dalam pengembangannya ada istilah hipotesa yang namanya hipotesa komposit. Nah, saya baru balik ke sini. Di sini tadi hipotesa komposit. Nah, nih. Jadi dalam perkembangannya hipotesa itu bisa disebut dengan hipotesa komposit. Jadi kalau dia hipotesa alternatifnya lebih kecil, itu berarti hipotesa nolnya itu tidak hanya sekedar sama dengan, tetapi lebih besar sama dengan. Kalau hipotesa alternatifnya lebih besar, maka hipotesa nolnya itu tidak sekedar sama dengan aja, tetapi lebih kecil sama dengan. Kenapa? Nah, ini namanya hipotesa komposit. Nah, karena kita bicara wilayah ini tadi. Nah ini ya, ini sudah pakai hipotesa komposit, kita bicara wilayah penerimaan tadi. Ada enggak? Nah, lihat, kenapa kalau kan hak alternatifnya itu lebih besar. Kalau lebih besar, dia ke kanan kan berarti? Lebih besar ke kanan. Kalau kita menggunakan hipotesa nolnya tuh hanya sama dengan, ya hipotesa nolnya berarti dia hanya berhenti di titik ini aja sama dengan. Nah, padahal wilayah penerimaannya tuh panjang sampai ke sini. Karena itu kita tidak cukup menggunakan lebih kecil. Ketika kita sudah bicara rentang kurva seperti ini, dia tidak hanya sama dengan, tetapi kalau di hipotesa alternatifnya lebih besar, hipotesa nolnya adalah lebih kecil sama dengan. Jadi wilayah penerimaan hipotesa nol itu mulai dari titik 1-1,64 ini sampai seluruh ke kiri ini. Makanya dia lebih kecil sama dengan. Nah, hipotesa yang demikian namanya hipotesa komposit. Saya masuk ke soal. Pada suatu pabrik pakan dihasilkan rata-rata 15,7 ton sekali produksi. Hasil produksi mempunyai simpangan baku 1,51 ton
Metode metode produksi baru diusulkan untuk mengganti yang lama jika rata-rata per sekali produksi menghasilkan paling sedikit 16 ton. Ya. Untuk menentukan apakah metode yang lama diganti atau tidak, metode pemberian pakan yang baru dicoba 20 kali, berarti N-nya 20, dan ternyata rata-rata per sekali produksi menghasilkan 16,9 ton. Pemilik bermaksud mengambil risiko 5% untuk menggunakan metode baru apabila rata-rata metode ini menghasilkan lebih dari 16 ton. Oke. Ya. Bagaimana keputusannya? Mau ganti atau enggak? Sebelum kita masuk ke perhitungan statistikanya pakai UJT. Pakai UJT kan tinggal masukin aja ya sebetulnya. Persoalannya kita diminta untuk merumuskan hipotesa terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya, hipotesa alternatifnya, tandanya apa? Coba. Ada nggak yang bisa bantu? Ini lengkap. Kurang dari dengan, Bu. Kurang dari dengan. Kurang dari Besar, Bu. Hati-hati. Tanda hipotesa besar, alternatif itu hanya 3. Hanya 3 ya, tanda hipotesa alternatif. Siapa yang jawab lebih besar tadi? Silakan. Siapa? Lebih besar, Bu. Iya, kalimat yang mana yang lebih besar? Yang menunjukkan dia lebih besar. Menghasilkan lebih dari 16 ton. Menghasilkan lebih dari 16 ton. Hati-hati, ini statement untuk hipotesa 0. Paling sedikit. Paling sedikit. Hipotesa 0. Jadi hipotesa alternatif itu ingat ya, hipotesa alternatif itu tandanya cuma 3 loh, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Kalau ada kata paling sedikit itu berarti tanda untuk hipotesa 0. Karena hipotesa alternatif itu tadi kan saya sudah jelaskan tentang hipotesa komposit ya. Hipotesa komposit itu bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan H0-nya. Jadi jangan kebalik-balik sekarang. Kita udah naik-naik nih, belajarnya udah naik-naik. Nah, kalau dia paling sedikit 16 ton berarti lebih kecil, paling sedikit ya berarti lebih besar sama dengan. Nah, oke. Maka hipotesanya yang ini lebih kecil, ininya lebih besar. Rata-rata paling tinggi 16. Rata-rata 16,9, N20 tahu 1,51, 16 masukin ke Z. Kayak biasa, kita lihat Z-nya, karena dia satu sisi, alfanya perlu dibagi 2 enggak? Tidak, Bu. Enggak perlu lagi langsung. Kita sudah dapat Z hitung, cari Z tabel. Z tabel, buka tabel Z, cari 0,05 di tengah. Ada nggak sih tabel Z-nya? Nanti cari di tengahnya 0,05, di pinggirnya nanti dapat 1,64. Sebelah kanan di satu. Jadi daerah kritisnya hanya sebelah kanan aja karena dia lebih besar. Nah, maka tadi kan kita hitungnya 2,6 ya, ini kan 2,65 ya. 2,65, di sini batasnya 1,64, hitungan kita 2,65. Maka kira-kira dapatnya tuh di sini tuh kira-kira ya. Nggak mau dia. Coba. Nah, jadi kira-kira di sini kalau saya panjangin di sini kira-kira dapatnya 2,65. Wilayah jatuhnya di wilayah penolakan atau penerimaan H0? Di wilayah penolakan, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, balikan ke hipotesis. Oh, H0-nya ditolak, ini ditolak. Berarti yang diambil yang mana? Yang ini. Artinya apa? Bahwa rata-rata hasil metode baru itu lebih dari 16 ton, maka metode lama akan diganti. Maka kesimpulannya apa? Karena tadi H0-nya ditolak, H1-nya, H alternatifnya yang diterima, maka metode baru akan digunakan. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Dengan cara yang sama, kalau nanti simpangan baku populasi tidak diketahui, kita pakai UJT. Tapi kalau tergantung soalnya, kalau soalnya lebih besar atau lebih kecil, itu tergantung pada kasus yang disampaikan. Jadi nanti kalau misalnya dalam konteks ujian, tentu mahasiswa harus merumuskan sendiri apakah hipotesanya lebih besar atau lebih lebih kecil. Ya, hipotesa alternatifnya. Ini soal yang kedua, nanti dipelajari ya. Dia paling di sini ada kata-kata
paling sedikit berarti dia paling besar lebih dari 4,5, ininya berarti lebih kecil. Uji T, maka dari uji T itu dapat T hitung, dari T hitung nanti cari T tabel. Jangan lupa kalau T tabel harus cari derajat bebas, dB-nya dulu, caranya adalah N-1. Nanti kesimpulannya bahwa penyuntikan hormon pada ayam atau ikan tidak akan menyebabkan bertambahnya rata-rata berat paling sedikit 4,5 ton. Nah, ini saya sebelah kanan. Kok ada bunyi-bunyi di belakang? Oke, bisa juga ujinya sebelah kiri. Kalau ujinya sebelah kiri berarti hipotesa alternatif, hipotesanya satu sisi sebelah kiri, wilayah kritisnya berarti sebelah kiri. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada lagi uji yang namanya uji proporsi. Kadang-kadang ketika kita riset, data yang kita ambil itu tidak tersedia dalam bentuk absolut, jadi tidak tersedia dalam bentuk jumlah pendapatan, tapi tersedianya tuh persen petani yang pendapatannya lebih kurang dari 1 juta. Nah, adanya data persentase. Nah, ketika dia ada data, ketika yang diketahui itu data dalam bentuk proporsi atau persentase, maka kita pakai ujinya namanya uji proporsi. Ya, jadi uji proporsi ini sebetulnya sama, bisa 2 sisi atau 2 pihak, bisa juga 1 sisi, tergantung kasus yang akan kita analisis. Dia pakai uji Z sama dengan P absen dikurang P bagi dengan akar PQ dikali N. Ini kriteria pengambilan keputusan untuk kesimpulannya. Petani di suatu desa menyatakan bahwa paling sedikit 15%, nah datanya ada persennya. Petani di desa mereka tidak menggunakan pupuk berimbang dalam menjalankan kegiatan usaha tani. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, seorang petani mewawancarai 200 orang, hasilnya 17 dari mereka memang nggak pakai pupuk berimbang. Pernyataannya, apakah kenyataan ini cukup kuat untuk menolak pernyataan tersebut? Gunakan alfa 0,1. Nih, paling sedikit 15% petani tidak menggunakan pupuk berimbang. Maka kalau dia paling sedikit, itu kalau paling sedikit, paling banyak itu adalah pernyataan untuk hipotesa 0. Karena hipotesa alternatif lebih besar, lebih kecil, tidak sama. Itu bunyinya. Maka hipotesa alternatifnya lebih besar sama dengan. Kalau dia lebih besar sama dengan, berarti hipotesa alternatifnya lebih kecil. Nah, kira-kira gini, ini daerah di mana 15% yang tidak menggunakan, ini yang menggunakan. Kalau digambar ya. Jadi dia karena dia lebih kecil, wilayah kritisnya sebelah kiri nih, yang ini nih wilayah kritisnya. Masukin ke P absen adalah X dibagi N, 17 dibagi 200, 0,085. Q, tadi kan dia 15%, Q itu adalah 1 dikurang P, maka 1 dikurang 15% itu jadi 15/100, jadi 0,15, sama dengan 0,85. Masukin ke Z, Z adalah P absen, dikurang dengan P, dibagi dengan akar PQ dikali N, sama dengan 0,085 dikurang 0,15 dibagi akar yang tadi. Dapatnya min 2,6. Ya. Karena tadi sebelah kiri, maka batas ini min 1,28 batasnya berdasarkan hasil Z hitung. Kita lihat ternyata min 2,6 itu jatuh di wilayah penolakan. Maka kita menolak H0. Artinya petani di desa tersebut betul kurang dari 15% yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Ya, jadi kita sudah belajar ketika kita masuk ke analisis, kita langsung bisa menarik kesimpulan, kita bisa langsung ngambil keputusan. Oke, demikian materi saya hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Ada yang Bu, mau izin bertanya, Bu. Silakan. Sebelumnya kenal sama Michael, Bu. Dan mohon maaf kalau lagi off cam, Bu. Ya, silakan. Jadi tadi kan Ibu udah menjelaskan soal Z hitung dan T hitung berada di daerah penerimaan H0 dan penolakan H0. Pertanyaan saya, bagaimana kalau hasil perhitungan Z hitung ataupun T hitungnya titiknya itu berada pas di daerah kritis, Bu, itu dianggap menerima H0 atau menolak H0? Pas betul ya, pas di titiknya maksudnya ya, pas di 1,96. Maksudnya Iya, gini, saya memahami apa yang Michael tanyakan. Oke. Maksud Michael, hasil Z hitungnya itu persis 1,28. Ya enggak? Gitu ya. Jadi dia jatuh di titik ini. Maka dia akan terima H0. Lihat ini Michael. Nih.
Ya kan? Tidak sama dengan itu jatuh di wilayah H0. Maka kalau kesimpulannya adalah terima H0 kalau dia jatuh. Persis sama dengan titik. Jadi kalau dia persis jatuh di sini, karena ini adalah lebih besar sama dengan, maka dia tetap terima H0. Bisa, Michael? Dipahami? Oke, baik Bu, paham Bu. Oke ya, jadi kalau dia persis sama, T hitung persis sama dengan T tabel, kita berarti dia terima H0. Karena konsep sama dengan itu ada di terima H0. Gitu. Ini sama dengan itu kan terima. Ya kan tadi? Tadi kan H0 itu kita berangkat dari pernyataan H0 itu tandanya sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan hasilnya, maka kita terima H0. Oke? Ada Baik, Bu. lagi? Makasih Bu. Ya, ada lagi silahkan. Ada lagi silahkan, ayo. Yang lain sudah jelas semua? Sudah jelas atau sudah makin tidak jelas? Ada 30 orang hari ini yang nggak kuliah. Bu, pengen lihat contoh soal yang terakhir tadi, Bu. Ya, Terkait boleh. penarikan kesimpulannya, Bu, yang 15% tadi. Yang ini? Yang ini? Iya, Bu. Kenapa? Di bagian soal yang awal, Bu, di pernyataan itu. Ini? Paling sedikit ya, paling sedikit berarti dia lebih besar sama dengan. Kalau dia paling sedikit itu lebih besar sama dengan. Nih, lebih besar sama dengan. Kalau dia paling sedikit, paling banyak, itu berarti angka 15-nya nih masuk sama dengan berarti dia. Kalau dia mengandung unsur sama dengan, berarti itu pernyataan untuk hipotesa 0. Tapi kalau dia langsung lebih besar, lebih kecil, tidak sama, itu hipotesa alternatif. Bedainya itu cara membedakan hipotesa yang paling gampang kalau di soal. Tapi kalau nanti kita riset, kita yang peneliti yang harus menentukan dia lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan. Dari mana peneliti tahu? Dari membaca studi terdahulu, dari baca jurnal, baca textbook. Maka peneliti akan tahu apakah dia lebih besar, apa lebih kecil gitu. Tapi kalau di kasus, kalau kita belajar statistika di soal, tergantung soal yang dikasih, menarik kesimpulan, menarik hipotesanya, menyusun hipotesanya. Gitu. Gimana? Masih bingung? Agak bingung, Bu. Kan di situ menyatakan bahwa paling sedikit 15% petani di desa mereka tidak menggunakan pupuk berimbang. Nah, tadi kan itunya masuk ke penolakan ya, Bu, wilayah kritis kan. Berarti H0-nya ditolak. Nah, tadi pas di kesimpulan kalau nggak salah, di petani di desa tersebut kurang dari terbalik ya, hipotesanya, terbalik ya hipotesanya ya. Kesimpulannya. Ini kan dia kesimpulannya adalah tolak H0. Kita baca aja hipotesanya, coba. Kesimpulannya dia ada di wilayah tolak ya, berarti kan ada di sini. Nah, sekarang kita balikin aja ke hipotesanya. Oh, berarti ini hipotesanya nih. Kan tolak H0 ya, berarti hipotesa alternatifnya yang diterima. Berarti kurang dari 15% petani yang menggunakan pupuk tidak berimbang. Ini kan hipotesanya kan, alternatifnya kan, H0-nya ditolak, ya enggak? Berarti hak alternatif yang diterima. Maka hipotesanya, kesimpulannya adalah, langsung aja baca ini, bahwa kurang dari 15% petani yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Betul enggak? Betul, kurang dari 15%. Kalau yang ini, kalau kita terima, ini kesimpulannya adalah paling sedikit 15%. Berarti lebih dari 15 kalau yang atas ini. Saya ikutin nggak? Bisa, Bu. Ya, kalau yang kan kita tolak H0 nih, tolak H0. Kan ada di sini kan tadi wilayah ini ya, tolak H0. Maka kalau tolak H0, H0-nya ditolak. H0 ini maknanya lebih dari 15 yang gunakan pupuk berimbang. Ditolak. Yang benar itu yang kurang dari 15 yang menggunakan pupuk, yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Kurang dari 15, hipotesanya kurang kan? Betul enggak? Iya, Bu, iya, Bu. Ya, oke ya. Ada lagi? Silakan. Ada?
Jika tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.